Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Satu ketika sahabat Umar bin Khattab mendapatkan pesan dari Rasulullah. Pesan yang sangat unik dan tidak biasa. Apa pesan Nabi kepada Umar bin Khattab tersebut? Ya Umar, jika engkau nanti menemukan orang dari negeri Yaman, kalau datang rombongan dari negeri Yaman, carilah seorang lelaki muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia anak yatim, pernah kena penyakit kusta, sudah sembuh, dan ada bekas belang sebesar logam dinar di betisnya. Kalau bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya. Innahu majhulun fid dunya wa mashhurun fis sama. Dalam pesannya Nabi menyatakan, sungguhnya Uwais ini tidak dikenal di dunia ini, tetapi namanya sangat harum di akhirat. Karena ini wasiat Rasulullah, maka Umar pun menunaikannya. Di musim haji dia mencari rombongan dari Yaman dan tidak dia temukan pada tahun itu. Di tahun-tahun berikutnya sampai akhirnya Umar menjadi khalifah. Beliau perintahkan ajudannya di musim haji, cobalah cari, cegat. Kalau ada rombongan haji dari negeri Yaman, adakah di antara mereka seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri yang tadi? Kalau ada, hadapkan kepada saya. Saudara, singkatnya ketemulah orang yang dicari Umar ini dari rombongan negeri Yaman, seorang anak muda, perawakannya kecil, pernah kena penyakit kusta, ada belang di betisnya. Kemudian dihadapkanlah ke hadapan Khalifah Umar. Uwais Al-Qarni tidak tahu apa-apa, ketakutan, menangis, sedih. Gerangan apa kesalahan yang saya kerjakan, wahai Khalifah? Saya ingin orang biasa, ingin beribadah haji. Mengapa saya ditangkap? Tidak, kata Umar. Engkau tidak ditangkap. Aku hanya ingin menunaikan wasiat Rasulullah. Ya Uwais, doakan saya. Bayangkan saudara, sahabat sekali Umar bin Khattab yang ketika ditulis namanya saja iblis takut melewatinya. Oleh Nabi disuruh minta doa oleh orang biasa dari negeri Yaman, Uwais Al-Qarni. Uwais pun kebingungan. Tidak Tuhan, engkau orang yang mulia, khalifah yang mulia, kenapa harus minta doa kepadaku? Ini wasiat Rasulullah, wahai Uwais, doakan saya. Karena diminta oleh Khalifah Umar, maka Uwais pun mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, ampuni Umar, berkahi Umar. Saudara, dalam hati Umar bin Khattab bertanya-tanya, apa kemuliaan lelaki ini sehingga baginda Rasul menyuruhku meminta doa kepadanya. Umar pun bertanya, ya Uwais, kehebatan apa yang kau miliki? Ibadah apa yang kau kerjakan? Sehingga Rasulullah dulu pernah berwasiat, berpesan agar aku minta doa kepadamu. Uwais menangis sedih. Tidak ada ya Khalifah, tidak ada kemuliaan saya. Berceritalah dia. Saya hanyalah anak yatim. Ayah saya meninggal di saat saya masih kecil. Saya punya ibu yang lumpuh yang harus saya rawat. Untuk nafkah kami, saya teruskan usaha kecil orang tua saya menjadi pedagang kelontong. Pagi hari saya urus ibu saya mandikan, saya suapi makannya, saya siapkan untuk makan siang, setelah rapi semua urus, saya berangkat untuk berdagang keluar dari negeri Yaman. Sore hari saya pulang, saya urus lagi ibu saya terus menerus. Saya sudah mendengar tentang kemuliaan Rasulullah. Ketika ada kewajiban ibadah haji pun sudah saya dengar. Rasanya bergelora hati ini ingin berhaji bersama Rasulullah.
Tetapi melihat keadaan ibuku yang lumpuh, tidak mungkin aku meninggalkan ibuku sendirian di rumah. Sementara aku bersenang-senang beribadah haji bersama Rasulullah. Aku tunda keinginan itu ya Khalifah. Aku dengan ikhlas merawat ibundaku yang lumpuh tidak berdaya. Sampai akhirnya ibundaku wafat dalam pangkuanku. Kemudian aku urus jenazahnya. Dan barulah ketika engkau menjadi khalifah ini, aku bisa beribadah haji. Dan tidak sempat aku bertemu dengan Rasulullah karena bakti dan taat sayangku kepada orang tuaku yang lumpuh ya Khalifah. Hanya itu yang aku kerjakan. Saudara, seketika Abu Umar bin Khattab memeluk Uwais Al-Qarni sambil berkata, inilah kemuliaanmu. Uwais Al-Qarni dimuliakan Rasulullah karena dia memuliakan ibunya. Mari di akhir Ramadan ini kita renungi diri kita. Sudahkah kita memuliakan kedua orang tua kita? Adakah kita sudah ikhlas mengurus mereka di hari tuanya? Padahal dulu mereka ikhlas merawat kita. Di saat kita kecil tidak berdaya. Sudahkah kita menyambangi orang tua kita? Memberikan yang terbaik buat mereka. Sebagaimana dulu mereka memberikan yang terbaik buat kita. Kemuliaan, pengabdian, pengorbanan orang tua, khususnya ibu, Allah gambarkan dalam ritual ibadah haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Apa itu? Tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran sebagai simbol kedekatan kita kepada Allah. Kemudian kita sempurnakan dengan sa'i, adalah bakti dan ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Dulu sejarahnya adalah kemuliaan Ibunda Hajar yang rela berlari dari Safa ke Marwah lebih kurang 500 meter dengan di tengah-tengah batu cadas yang panas beratapkan langit. Dia tidak pedulikan keadaan dirinya, yang dia pedulikan nasib anaknya Ismail. Ismail menangis menuntut haknya karena haus dan lapar. Sang ibunda tidak keluar asinya. Demi henti tangis anaknya, seorang Ibunda Hajar rela berlari-lari, menderita, berjuang dari Safa ke Marwah demi bisa mendapatkan rezeki buat anaknya. Dia tidak pedulikan keadaan dirinya. Saudara, begitulah orang tua kita yang ikhlas membesarkan kita. 9 bulan kita berhutang rahim dalam kandungan mereka. 2 tahun kita berhutang belayan kasih sayang. Mereka sabar atas kenakalan kita. Mereka tidak pernah berdoa yang jelek buat kenakalan kita. Selalu kebaikannya doakan buat kita. Maka momentum akhir Ramadan ini, mari kita renungi sikap kita kepada mereka. Sudahkah kita menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan mereka? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Maka berikan yang terbaik buat mereka. Jangan sampai mereka sengsara di hari tuanya karena kita mengabaikannya. Seorang ibu sangat sakit melahirkan, akan jauh lebih sakit lagi ketika anak yang dilahirkannya tega menghardik dirinya. Seorang ibu sakit melahirkan, akan jauh lebih sakit lagi ketika anak yang dilahirkannya tidak pernah datang menyapa, memperdulikannya. Mari bahagiakan mereka. Cukup mereka menderita di saat kita kecil. Jangan derita mereka di hari tuanya
karena abaian kita, karena ketidakperhatian kita kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.